Tadi ada sebuah doa Nabi dalam sebuah riwayat hadis, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa saya itu miskin gitu kan. Padahal Rasulullah itu kan sudah dinyatakan makhluk yang tidak kekurangan apa-apa. Minta aja pasti dikasih, nggak minta juga dikasih, tapi Rasulullah tidak. Maka sesungguhnya di balik itu ada makna tersirat, Rasulullah sesungguhnya kaya gitu. Tapi dia selalu rendah diri, kemudian dia tundukkan diri. Ini sebagai pembelajaran bagi kita umatnya, bahwa kita tuh jangan memiliki sesuatu yang berlebihan. Saya kira begitu ya. Ya aku jawabannya kayak banget milih sing ndi ngono ya. Kayak banget dari filosofi, dari dialektika, dari logika semua bisa, dari nas-nas juga bisa. Jadi gini loh Mas. Ini jawaban pribadi ya. Saya itu andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak. Tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu. Tempat tidur saya cuma seperti itu. Saya masih cuci sendiri. Saya masih korah-korah di dapur. Saya tidak punya pembantu. Saya nyetir sendiri. Gitu ya Mas ya. Kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin. Itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini. Ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya. Kita sing ngono iku. Ya tempe wis kuakui lah. Gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu kok sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah untuk ini guys. Sampai pagi tidak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono deh aku. Kalau nggak percaya nanti malam kamu tidurnya gini sampai pagi. Iya. Jadi saya nomor 2 Mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok ndi kaline? Lho sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang. Lho sket biyen dek kene aku. Dari dulu di sini kamu udah lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya, ada seorang waliullah di tempat saya di Mojo Agung. Dia tidur telentang di tengah jalan raya, jalan lintas Jakarta Surabaya, telentang. Terus dia nangis, wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi, terus nangis kayak bayi. Polisi kan jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean iku mriki niki? Anu apa sampean kok nangis niki? Gitu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Jadi dia kayak bayi itu loh, kayal-kayal itu loh ya. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab. Wancane matane pijek kabeh. Ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek. Dolek bathik tok. Kanjeng Nabi iki ket mangkleling delok-delok kon gak ono sing nyapa situ-situ. Gak ono sing selawat situ-situ.
Terus polisi ini, gila mboten ketok ya mbak. Sampeyan saged delok mriki mboten ketok. Lah ngene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono sih. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi wong merak matamu iku mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok mesti ya Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes ngono, terus dia kayal-kayal, akhirnya aspalnya itu pecah-pecah karena si Mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Aspal tak rusak kabeh pegalongannya. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Itu ya Mas ya. Wong wali itu ono wong nagih utang lesu. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arah-arah utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar. Jangan main-main kau sama Allah. Jangan nagih-nagih kau sama Allah. Dibayar kamu nanti. Ngono gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, setiap berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah. Bayar. Wani gue ndonga apa yang ngono? Wani gue. Gue neng wali sing wani ngono gue. Dia belum selesai berdoa, ada mobil datang, weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orangnya di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas, ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau memang mereka mencintai aku. Cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas. Sudahlah, saat temanmu tadi yang penting cinta kepada Allah, gitu loh mas ya. Oke.